Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Rustam Effendi. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Rustam Effendi adalah seorang sastrawan, pejuang politik, dan tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Sumatera Barat, tepatnya dari kalangan masyarakat Minangkabau. Rustam Effendi dikenal sebagai orang Hindia Belanda pertama yang terpilih menjadi anggota parlemen Belanda, mencerminkan keberhasilan tokoh kolonial dalam menembus struktur kekuasaan Eropa pada masa penjajahan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Rustam Effendi dikenal luas karena perannya dalam dunia sastra dan politik. Dalam bidang sastra, Rustam Effendi merupakan pelopor angkatan pujangga baru yang memperkenalkan gaya penulisan yang lebih modern dan politis. Karya terkenalnya berjudul Percikan Permenoengan tahun 1923 adalah kumpulan puisi yang menggambarkan keresahan sosial, semangat anti-kolonialisme, serta kesadaran politik yang tinggi. Dalam bidang politik, Rustam Effendi aktif memperjuangkan hak-hak rakyat jajahan dan menjadi simbol perlawanan intelektual terhadap kolonialisme Belanda di parlemen negeri penjajah itu sendiri. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Rustam Effendi lahir pada tanggal 13 Mei tahun 1903 dan wafat pada tanggal 24 Mei tahun 1979. Perjalanan intelektual dan politiknya mencerminkan dinamika sejarah Indonesia pada paruh pertama abad ke-20, yaitu masa penjajahan Belanda, kebangkitan nasionalisme, serta perjuangan kemerdekaan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Rustam Effendi lahir di Padang, Sumatera Barat, wilayah yang menjadi pusat pendidikan dan kebudayaan Minangkabau serta menjadi basis penting pergerakan nasional. Setelah aktif dalam berbagai kegiatan politik di Hindia Belanda, Rustam Effendi hijrah ke Belanda dan terlibat langsung dalam dunia politik sebagai anggota Tweede Kamer Majelis Rendah Parlemen Belanda mewakili Partai Komunis Belanda. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa keterlibatan Rustam Effendi dalam dunia politik dan sastra didorong oleh semangat kemerdekaan, keinginan untuk membebaskan rakyat Indonesia dari belenggu penjajahan, serta dorongan untuk menyuarakan ketidakadilan melalui media tulisan dan pidato politik. Posisi Rustam Effendi di parlemen Belanda dimanfaatkan sebagai panggung perjuangan untuk mengecam kebijakan kolonial, menyoroti eksploitasi ekonomi, serta menyerukan pembebasan bangsa jajahan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Rustam Effendi mengawali kariernya sebagai guru dan penulis. Sebelum terlibat dalam dunia politik, pandangan progresif dan keberpihakan terhadap rakyat tertindas membawanya ke jalur perlawanan intelektual. Melalui jaringan pergerakan kiri dan hubungan dengan tokoh-tokoh anti-kolonial di Eropa, Rustam Effendi bergabung dengan Partai Komunis Belanda dan menjadi juru bicara vokal bagi rakyat Hindia di parlemen. Meskipun sempat menghadapi tekanan dan pengasingan, Rustam Effendi tetap teguh menyuarakan keadilan hingga akhir hayatnya. Rustam Effendi merupakan sosok multidimensi yang kiprahnya melampaui batas-batas profesi, ideologi, dan geografi. Lahir pada tanggal 13 Mei tahun 1903 di Padang, Sumatera Barat, Rustam Effendi tumbuh dalam lingkungan intelektual Minangkabau yang kuat dengan tradisi merantau dan nilai pendidikan tinggi. Latar belakang kebudayaan Minangkabau yang menekankan pada argumentasi, musyawarah, dan kemandirian intelektual menjadi landasan penting dalam membentuk pandangan kritis Rustam Effendi terhadap struktur kolonial. Dalam dunia sastra, Rustam Effendi merupakan salah satu pionir penting sastra Indonesia modern pada masa prakemerdekaan. Kumpulan puisinya yang berjudul Percikan Permenoengan mencerminkan kegelisahan sosial dan nasionalisme yang progresif. Bahasa yang digunakan padat, penuh perumpamaan, dan syarat dengan simbol perlawanan terhadap ketidakadilan.
Gaya bahasanya memengaruhi perkembangan sastra Indonesia berikutnya dan membuka jalan bagi munculnya sastra yang tidak hanya estetis, tetapi juga politis. Rustam Effendi memanfaatkan sastra sebagai instrumen penyadaran rakyat terhadap kolonialisme dan ketimpangan sosial. Dari perspektif pendidikan, Rustam Effendi pernah menjadi guru dan memiliki latar belakang akademik yang kuat. Pendidikan formal yang diperolehnya tidak menjadikan Rustam Effendi sekadar produk sistem kolonial, melainkan justru menjadi modal intelektual untuk mengkritik sistem tersebut. Pemahaman terhadap bahasa Belanda, hukum, dan sistem sosial Eropa menjadi keunggulan strategis yang digunakan dalam perjuangan di panggung internasional. Dalam hal ini, Rustam Effendi merupakan representasi dari golongan elit pribumi terdidik yang menolak tunduk pada kolonialisme dan memilih jalan perlawanan melalui jalur politik dan budaya. Dari segi pergerakan politik internasional, Rustam Effendi menjadi satu-satunya tokoh dari Hindia Belanda yang duduk di parlemen Belanda pada masa itu. Keterlibatan Rustam Effendi dalam Partai Komunis Belanda bukan sekadar afiliasi ideologis, tetapi lebih sebagai strategi untuk memperjuangkan hak-hak bangsa terjajah dalam sistem yang menindas. Dalam forum parlemen, Rustam Effendi secara konsisten menyuarakan kritik terhadap eksploitasi ekonomi, diskriminasi rasial, dan penindasan budaya yang dialami bangsa Indonesia. Keberanian dalam menyampaikan kritik di hadapan parlemen penjajah merupakan bentuk perlawanan yang unik karena dilakukan dari dalam jantung kekuasaan kolonial. Dari sudut pandang politik kolonial, keberadaan Rustam Effendi di parlemen Belanda menciptakan ketegangan dalam struktur kolonialisme itu sendiri. Pemerintah kolonial melihat Rustam Effendi sebagai ancaman intelektual dan ideologis. Keberanian Rustam Effendi mengangkat isu kolonialisme secara terbuka di parlemen Belanda memberikan tekanan moral dan politik kepada kekuasaan kolonial serta membuka mata sebagian masyarakat Eropa terhadap realitas pahit penjajahan di wilayah-wilayah jajahan. Secara kultural, Rustam Effendi juga memainkan peran penting dalam mempertahankan dan memodernisasi identitas budaya Indonesia. Melalui karya-karyanya, nilai-nilai lokal seperti adat Minangkabau, semangat gotong royong, dan perlawanan terhadap ketidakadilan disampaikan dalam bentuk sastra yang dapat dinikmati oleh publik luas. Rustam Effendi berhasil memadukan tradisi dengan modernitas, serta lokalitas dengan internasionalisme, menjadikan sosoknya sebagai jembatan antara dunia timur dan barat. Dalam tinjauan etnografis dan sosiologis, keberhasilan Rustam Effendi menembus parlemen Belanda juga memberi inspirasi bagi komunitas peranakan dan diaspora Asia lainnya bahwa representasi politik bukanlah monopoli kelompok dominan. Sosoknya menjadi simbol bahwa intelektual dari dunia jajahan dapat setara secara moral dan intelektual dengan wakil-wakil bangsa penjajah. Kehadirannya di Eropa membawa suara dunia ketiga ke ruang-ruang elit politik internasional. Dari aspek diplomasi dan strategi gerakan, Rustam Effendi menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak terbatas pada medan perlawanan bersenjata di dalam negeri, tetapi juga diperluas melalui advokasi dan perlawanan di luar negeri. Strategi ini menempatkan Indonesia dalam percaturan wacana politik global dan memberi sumbangan penting bagi solidaritas anti-kolonialisme internasional yang berkembang pada abad ke-20. Rustam Effendi wafat pada tanggal 24 Mei tahun 1979 dalam suasana sejarah yang telah berubah drastis. Namun warisan pemikirannya tetap hidup. Kontribusinya tidak hanya dikenang dalam bidang sastra atau politik, tetapi juga dalam ranah pemikiran kritis dan keberanian moral. Sosoknya merepresentasikan sinergi antara pemikiran, budaya, dan perlawanan, menjadikan Rustam Effendi sebagai figur penting dalam sejarah kebangkitan intelektual Indonesia. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu
sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua. Dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin. Salam damai.